Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini yang menjadi ayat pokok kita untuk membahas mengenai waktu dan hubungannya dengan kehidupan. Efesus 5 ayat yang ke-16 dan 17. Oke, ada di depan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi pergunakan waktu, ada sebabnya hari ini jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, kita akan membagi pembahasan kita pada sore hari ini dengan 3 bagian. Yang pertama kita akan ngomongin soal waktunya. Lalu yang kedua kita akan ngomongin soal pergunakan waktu. Lalu ketiga kita akan bicara soal prediksi waktu. Oke, siap saudara ya? Sorry nih kalau saya agak cepat sedikit karena ada beberapa hal yang kita mesti cepat bahasnya. Oke, mari yang pertama, waktu. Efesus 5:16 yang tadi baru kita baca mengatakan dan pergunakanlah waktu yang ada. Jadi ngomongin soal waktu. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan begini, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Di dalam Alkitab kata waktu, terutama di dalam perjanjian baru ya, ini bukan perjanjian lama. Dalam perjanjian baru ada 2 kata bahasa Yunani yang terjemahkan sebagai waktu, masa. Yaitu yang pertama, kata yang dipergunakan itu adalah kronos. Kronos itu mengacu kepada, kronos itu sebenarnya kalau andai kata di modern itu dia berubah jadi kronologi. Itu kronologi itu diambil dari kata kronos. Dia lagi ngomongin soal urutan waktu. Urutan waktu yang tetap, 24 jam, 1 minggu, 1 tahun 365 hari. Dia lagi ngomongin soal detik, soal menit, soal jam, soal hari, soal bulan. Itu dia ngomongin suatu ukuran waktu yang tepat dan pas. Kecuali kalau andai kata kecuali kalau saudara pergi dari bumi dan tinggal di bulan atau di Mars, waktu kita tetap sama, 1 hari 24 jam, 1 tahun 365 hari. Kecuali saudara hidup di zaman dinosaurus. Di zaman dinosaurus konon katanya, 1 tahun itu ada 370 hari. Kenapa bisa begitu? Karena gaya gravitasi bulan memperlambat rotasi bumi. Bentar nih, saya lihat contekan saya dulu. 1,7 milidetik per abad. Jadi bumi itu melambat 1,7 milidetik per abad. Jadi kalau per abad jam kita meleset 1,7 milidetik. Tapi ini ukurannya sekarang itu pasti fix gitu ya. Dan ini yang dimaksud dengan kronos. Jadi itu saudara paham nih mesti ya. Kronos ngebahas soal itu. Tetapi ada kata yang kedua yang dipakai untuk juga menggambarkan waktu, yang pengertiannya juga sama, waktu. Biasanya kalau di bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai masa atau musim, yaitu kairos. Kairos itu ada suatu periode waktu yang nggak bisa ditentukan jeda waktunya. Ini bisa dibilang suatu kesempatan atau suatu peristiwa khusus yang terjadi di dalam suatu waktu. Bingung kan? Saya juga bingung ngomongnya. Sebenarnya gini, kronos itu bisa dibilang kesempatan-kesempatan yang muncul di dalam waktu. Atau suatu masa atau musim. Atau bisa juga suatu momen di dalam waktu. Itu lagi ngomongin soal kairos. Ini ada bedanya antara kronos dan kairos ya. Kronos itu waktunya, kairos itu adalah momen yang terjadi di dalam waktu. Dan sebenarnya di dalam Alkitab, Pengkhotbah pasal yang ketiga, dia bukan lagi ngomongin soal kronos, tapi ngomongin soal kairos. Pengkhotbah 3 ayat 2-4 ngomongin seperti ini. Ini mungkin familiar buat saudara ayatnya. Pengkhotbah 3 ayat 2-4, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ini saudara nanti baca sendiri ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Jadi ada PR gitu ya. Jadi ibadah aja ada PR-nya. Ini sebenarnya Pengkhotbah pasal yang ketiga dia lagi nggak ngomongin soal kronos dalam urutan waktu, tapi dia lagi ngomongin soal kairos, soal musim. Dan Pengkhotbah 3 itu jadi menarik karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita begini. Hidup itu nggak datar. Jangan melihat kehidupan seperti melihat benang lurus.
Tapi lihatlah kehidupan sebagai suatu musim, kita masuk ke dalam suatu musim, keluar dari musim itu masuk musim yang lain, keluar lagi dari musim itu masuk musim yang lain. Pergeseran musim. Jadi jangan ngelihat kehidupan sebagai sesuatu yang datar gitu ya. Tetapi kehidupan itu berubah-berubah. Bisa tidak terprediksi, bisa ada suatu hal yang terjadi di tengah jalan, tapi yang pasti kita mengalami musim demi musim. Dan ini loh yang diajarkan Tuhan, cara yang akurat untuk mendeskripsikan kehidupan, coba lihat musimnya. Bukan ngelihat kronosnya, tapi coba lihat musimnya. Nih, saya nih ya, ngelihat kronosnya itu maksudnya apa? Jangan ngelihat ditanya gini, usia kamu berapa? Dia lagi ngomongin soal kronos. Usia saya 18 tahun. Saudara gak percaya pasti. Tapi ini lagi ngomongin soal kronos. Tapi coba lihat deh dalam kondisi yang berbeda deh. Lihat bukan usia saya, tapi lihat musim yang saya sedang alami. Dan di dalam percakapan sehari-hari kita biasanya juga terbiasa ngomong ini sebenarnya. Walau tanpa kita sadari. Apa itu gini, tadi nih, ini contoh yang barusan aja terjadi. Saya punya anak, Ray, 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan dan ada salah satu jemaat yang lihat, ih anaknya lucu gitu. Iyalah ya, papanya ganteng, anaknya lucu pasti. Terus dia ngomong, usianya berapa? 1 tahun 8 bulan. Oh, lagi lucu-lucunya gitu ya. Udah lari-lari ya. Iya udah lari-lari, udah lari-lari nih, udah lari ke sono, ke sini, emang begitu, tapi lucu, resep. Kata dia resep, kata saya capek. Kenapa? Karena dia lari, beneran lari kiri kanan gini, dan dia bercanda melulu sama saya. Saya tuh yang tadi 18 kan saudara nggak percaya, kalau ini saudara percaya nih. Saya tuh 38, bentar lagi mau 40. Tuh ini tiba-tiba malam-malam gini, ini kejadian seminggu apa 2 minggu yang lalu ya. Anak saya bangun tengah malam, terus tepok-tepok kepala saya. Papa, main coba. Tengah malam terus gini. Dan dia suka main petak umpet, kebayang gak saudara? Ini menjelang mendekati 40 main petak umpet gitu, ngumpet gitu. Terus badan saya gede gitu. Istri saya lagi ngomel sih. Kalau andai kata anak saya berhasil nemuin saya gitu, istri ngomel, makanya itu badan tolong dikecilin sedikit. Tapi gini, kenapa kok jemaat yang tadi nanya ke saya tahu apa yang sedang saya alami? Dia nggak nanyain umur. Tapi dia tahu musim yang sedang saya alami. Kita lagi ngomongin soal musim. Jadi saudara bisa menerka apa yang sedang dialami oleh kehidupan seseorang dari musimnya. Apa yang sedang terjadi pada orang itu, kita bisa kelihatan dari musimnya, bisa nebak dari musimnya. Dan dari omongannya juga kelihatan. Ambil contoh gini, ini bukan cuma masalah seneng nih ya, tapi ini kita juga tahu seseorang mengalami musim apa ketika dia ngomong kayak begini. Papa masuk rumah sakit karena serangan jantung. Cukup ngomong begitu aja tuh, kita langsung tahu tuh dia lagi ada musim apa. Kita langsung sadar nih. Ini nggak ngomongin soal kronos, lagi nggak ngomongin soal umur kamu berapa. Ini nggak lagi ngomongin soal usia, lagi ngomong soal bulan, detik, waktu, menit, nggak kayak begitu. Tetapi lagi ngomongin soal musim. Dan kita bisa relate one another dari musim yang sedang kita alamin. Ambil contoh lagi ya. Kalau tadi pagi saya ambil contoh jatuh cinta kepada seseorang. Sekarang enggak deh ya enggak gitu deh. Pengalaman pertama kerja. Kalau andai kata saudara pernah dan sekarang lagi bekerja, pernah inget gak waktu pertama kali masuk kerja rasanya kayak apa? Ini biasanya kalau ini lagi ngomongin soal musim. Dan kalau kita ngomong seperti itu, mungkin saudara udah kebayang. Saudara bisa men-track balik memorinya saudara, nginget waktu pertama kali kerja kayak apa gitu. Saya lagi pertama kali kerja, minta ampun. Bener-bener rada-rada. Kagak biasa kerja,
terus disuruh kerja. Masuk ke kantor yang sendiri loh ya. Ini kantor saya waktu itu nggak ada sistemnya. Saya kerja di kayak semacam model yayasan gitu. Dan yayasannya sekolah, tapi saya kerja sendirian. Saya yang harus bikin sistem, saya mesti ngatur sistem waktu saya pertama kali masuk kantor. Jangan heran, saya berhasil bikin bos saya masuk rumah sakit. Stres bos saya ngadepin saya. Dan pas lagi mecat saya karena darah tinggi, dia masuk rumah sakit. Jadi dia mecat saya, pas dia mecat saya, dia masih bawa tuh suntikan bekas selak. Bos saya marah-marah luar biasa. Saya ngertiin bos saya sih. Karena kalau andai kata saya di posisi bos saya ngelihat saya yang dulu juga saya geleng-geleng kepala kali. Dia pernah ngelempar saya sama folder itu tuh. Oh, file folder gitu tuh. Gila. Bos saya tuh ngajarin saya ini lempar lembing. Saya pernah digituin loh. Tuh pengalaman, tuh musim gak enak buat saya tuh. Karena kerja di bos yang pressure tinggi dan saya kerja sendirian, saya diomelin mulu. Temen saya waktu itu pernah nanya sama saya, "Nih lu udah kerja sana udah berapa hari?" Saya waktu itu udah berapa lama dia nanya gitu. Saya waktu itu ngejawabnya 120 sekian hari gitu. Dia kaget dia nggak dengernya. Gila, lu ngitungin harinya. Kalau orang biasanya kalau kerja udah berapa lama? 4 bulan gitu ya, 5 bulan. Saya enggak. 100 nih hari, langsung tuh saya sebutin harinya. Karena buat saya satu hari itu kayak neraka, jadi saya hitung-hitungin tuh hari. Tapi ini kan lagi ngomongin soal musim ya kan ya. Dan mungkin sebagian dari saudara bisa relate sama saya dari pengalaman yang saya alamin. Jadi itu memang musim. Saya mau kasih tahu sama saudara satu film karena gini ya. Ini siapa tahu ini musim saudara, ada kalanya kalau andai kata kita berhubungan dengan pasangan gitu ya. Ada kalanya pasangan kita ini susah dimengerti ya Pak. Ini saya lagi ngomong, mohon maaf nih ya kepada para ladies. Nggak bermaksud merendahkan tapi ada kalanya komunikasi kita terganggu karena ada beberapa pertanyaan yang kita susah jawabnya. Apalagi kalau saudara lagi menjalin hubungan belum married nih, baru berpasangan, baru pacaran gitu ya. Bisa minta tolong diputer nggak? Silakan penayangan. Jujur ya, aku nggak suka dibohongin. Aku nggak suka cowok yang nggak jujur. Ya gini. Kamu kok bisa sayang sih sama aku? Ya karena kamu cantik lah. Oh, jadi cuma karena cantik, nggak baik, nggak pinter, nggak perhatian, iya? Sayang, menurut kamu cewek itu cantik apa enggak? Ya, enggak lah. Enggak, cewek cantik kayak gitu aja kamu bilang gak cantik, gimana aku? Berarti aku gak lebih cantik dong daripada dia. Sayang, lihat deh. Nih, lucu kan? Lucu, model tasnya tuh lucu banget. Aku belum punya model tas kayak gitu. Lucu di mananya ya? Aku nggak ketawa loh. Ih. Sayang. Sayang. Sayang, aku mau nanya deh. Apa tuh? Ada yang beda nggak dari aku? Ada yang beda gak? Rambut? Sayang, ya? Aku gendutan gak?
Ya oke, terima kasih. Jadi tolong jangan tanya pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, karena itu bikin bingung gitu ya, kita jawabnya ya. Ya apalagi yang cowok gitu. Saya gemukan nggak, itu juga paling susah tuh dijawabnya. Kita banyak ngomongin musim sebenarnya, kita banyak ngomongin soal masa dan Daniel 2 ayat 21 mengatakan begini, Tuhan dia yang mengubah saat dan waktu. Jadi yang membuat kita bergerak dari satu masa ke masa yang lainnya itu Tuhan. Dalam bahasa Indonesia sehari-harinya dialah yang menetapkan musim dan masa. Kalau bahasa modern King James-nya, He changes the time and the seasons. Jadi Tuhan loh yang membuat masa dan Tuhan yang membuat kita bergerak dari masa ke masa. Kenapa begitu? Kenapa dia melakukan itu? Kenapa Tuhan melakukan itu? Ada dua alasan yang saya taruh di sini. Yang pertama itu Tuhan ingin kita belajar sesuatu. Tuhan ingin kita mempelajari sesuatu yang kita dapatkan dari masa ke masa. Dan pelajarannya bisa berbeda-beda. Tujuannya adalah supaya kita bertumbuh. Supaya kita bisa menjadi lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Karena kita jadi mengetahui sesuatu hal yang lebih dan kita yang namanya pertumbuhan itu definisinya gini. Bertumbuh itu adalah tentang membuat terobosan baru. Kalau definisi pertumbuhan itu adalah tentang membuat terobosan baru, berarti batasan-batasan yang lama harus dibongkar dan kita harus membuat batasan-batasan baru. Yang masalahnya kan kalau andai kata kita ketemu batasan lama dan kalau andai kata kita dipaksa untuk melewati batasan lama kita, itu rasanya nggak enak. Itu rasanya, gimana ya? Saya lebih nyaman di dalam batasan saya loh. Sekarang saya dipaksa lagi untuk menjauh, untuk bertumbuh gitu lah. Melebarkan lagi batasan-batasan dan itu seringkali butuh perjuangan tersendiri. Itulah kenapa butuh masa. Itulah kenapa Tuhan ingin kita belajar di dalam setiap masa. Ambil contoh, kalau andai kata saudara menjadi seorang yang pemarah gitu ya. Dan Tuhan menempatkan saudara di dalam suatu masa. Di mana Tuhan ingin saudara belajar untuk menjadi lebih sabar. Berarti saudara tuh di-stres, jangan heran tuh. Itu masa paling ribuh tuh. Karena saudara dipaksa, tanda kutip nih, belajar untuk menjadi orang sabar. Berarti banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saudara yang membuat saudara jadi orang sabar. Saya pernah share di bar ini juga kan. Waktu saya berdoa, saya minta sabar. Makanya kalau saudara berdoa tolong dipikir. Saya berdoa, saya minta sabar sama Tuhan, lalu saya lupa gitu. Pas saya sama kelas 2, orang yang duduk di sebelah kanan, di sebelah saya itu perempuan, badannya gede, hitam, rambut keriting, mata belok. Nangkep nih saudara maksudnya ya. Saudara tahu itu kan patung di depan Pura Bali gitu. Jadi tuh dia orangnya dan dia nih rada gimana ya? Nggak punya agama, dibilang agamanya apa juga kagak tahu. Tapi yang pasti seminggu 2 kali ke dukun. Jadi dia pembinaan rohaninya sama Pak Dukun. Kalau kita ke gereja gitu, ke live gitu ya, dia enggak 2 kali ke dukun. Dan hebohnya gini, tiap kali ke dukun besok paginya dia pasti cerita sama saya, penginjilan juga. Jadi Pak Dukun ngomong kayak begini, Pak Dukun ngomong kayak gitu, Pak Dukun, saya lagi bingung gitu. Nih orang dia agamanya apa? Gitu. Yang pasti ke dukun aja. Dan tiap kali ulangan tuh kaki saya keinjak abis sama dia. Mau nyontek. Dan suatu waktu karena saking gak tahannya saya sama orang ini gitu dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kenapa engkau menempatkan wanita di sisi saya? Ini bukan doa pernikahan nih, saudara jangan doa nih. Ini kenapa kau menempatkan wanita model kayak begini jadi pasangan sebangku? Tahu ada suara dari dalam hati yang tiba-tiba ngomong kayak begini, loh yang kemarin minta sabar siapa gitu? Kaget tuh saya, ternyata wanita ini jawaban doa saya. Karena saya berdoa minta kesabaran, dikasih ujiannya.
Jadi saya tiap kali ketemu sama dia apa nggak lebih sabar coba? Saya lewat musim di mana kesabaran saya harus ditempa, tapi mesti ada si pengganggu yang membuat kemarahan saya tuh jadi lebih terkendali gitu. Itu juga nih musim, ketika saudara masuk ke dalam suatu musim, Tuhan ingin kita belajar sesuatu. Oleh karena itu gini, ada alasan loh. Kenapa kita ketemu dengan orang-orang yang kita temui, kenapa kita mengalami suatu peristiwa-peristiwa tertentu, renungkan deh. Kenapa begitu ya Tuhan? Doain bener-bener, dapetin pelajarannya, jangan sampai kelewatan akan pelajaran yang Tuhan ingin supaya kita pelajari di musim itu. Karena ada kalanya musim memang tidak berulang. Jadi jangan lewatin pelajarannya. Sayang kalau dikata-kata lewatin pelajaran. Ya. Tapi ada kalanya juga Tuhan menahan musim supaya tidak berganti karena kita nggak belajar-belajar. Kita belum mendapatkan, kita belum memahami apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita sehingga musimnya nggak berubah-berubah. Bisa jadi karena tujuan akhir Tuhan mau mengubah hati kita. Bukan lagi ngomongin soal musim, tapi tujuan utamanya belum terjadi, yaitu perubahan hati. Dan juga bisa jadi juga perubahan musim yang panjang itu diakibatkan karena kitanya sendiri yang nggak mau musimnya berubah. Ini juga ribet nih kalau begini ceritanya. Nah, contoh, saudara disakiti oleh seseorang. Orangnya emang nggak tahu ada di mana, tapi kebenciannya saudara tetap tanam di dalam hati. Wah, itu musimnya nggak berubah-berubah tuh, bakal panjang tuh musim. Yang menjadi masalah adalah ketika kita gagal move on gitu kalau kata anak muda. Kalau kita gagal bergerak pindah ke musim yang berikutnya, melepaskan musim yang sedang kita alami dan masuk ke dalam musim berikutnya, pelajaran berikutnya kita nggak dapetin, itu masalahnya. Jadi kita nggak bertumbuh. Kalau andai kata sudah ketemu dengan orang-orang Kristen yang nggak bertumbuh, jangan-jangan memang gagal move on. Karena dia gagal pindah masuk ke musim berikutnya. Dia masih menyimpan kebencian, dia masih menyimpan kemarahan, dia masih menyimpan kesedihan, dia masih menyimpan kehancuran hati dan segala macam. Dan dia gagal move on tuh ke musim berikutnya. Dia bisa nggak bertumbuh tuh. Dan yang lebih menyedihkan lagi, dia bisa nggak mendapatkan berkat yang Tuhan taruh di musim berikutnya. Karena ketika berganti musim, kita akan mendapatkan berkat yang baru. Dan kita nggak ngedapatin berkat yang wow, yang kita bisa bilang Tuhan Engkau adalah Allah yang luar biasa. Loh, karena kitanya gagal move on, gagal untuk pindah ke musim berikutnya, kita jadi nggak ngedapatin berkatnya. Jadi lihat betul-betul, pahami betul-betul musim apa yang sedang kita alami sekarang, pelajari benar-benar apa yang Tuhan ingin kita pelajari. Lalu ketika musim yang baru datang, wow, bergeraklah masuk ke musim yang baru dengan tangan terbuka dan bilang, Tuhan, apa yang Engkau ingin terjadi dalam kehidupan saya di musim ini. Yang kedua, alasannya kedua, kenapa Tuhan ingin kita mengenal kepribadian Dia yang bekerja dalam setiap musim. Di dalam Alkitab ada begitu banyak ayat-ayat Alkitab sebenarnya yang cocok untuk tiap musim. Ambil contoh begini, kita bisa ketemu dengan seperti ini. Ketika kita merasa sendiri, kita akan bertemu Tuhan yang menemani kita. Ibrani 13 ayat yang kelima, aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ketika ketakutan adalah Tuhan yang menolong kita. Ibrani 13:6, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Atau Yesaya 12 ayat kedua mengatakan, sungguh Allah itu penyelamatku, aku percaya kepadanya, aku tidak takut sebab ia menguatkan aku. Ketika kita merasa khawatir, kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara. Mazmur 55 ayat 23 mengatakan serahkanlah kekuatanmu kepada Tuhan maka Ia akan memelihara engkau. Ketika kita berbeban berat, Dia adalah Tuhan yang terkenal memberi kelegaan. Matius 11 ayat ke-28 mengatakan marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika kita bersuka cita, Dia ya Allah yang menyempurnakan sukacita kita. Yohanes 15 ayat 11 bawahnya itu semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ketika kita membutuhkan pertolongan dan kekuatan, Yesaya 41 ayat 10 mengatakan begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ini hanya sekedar menjadi ayat kalau andai kata kita nggak ngalamin musim-musim yang berganti.
Tetapi ayat ini bisa menjadi nyata kalau andai kata kita mengalami musimnya. Ambil contoh, kalau andai kata kita lagi sendiri gitu misalnya nih. Musim sendiri. Nih saya mau ngomong musim saya ngomong musim sendiri karena baru Valentine soalnya. Jadi kalau yang sendiri memang berasa lagi sendiri. Jadi Valentine kemarin, kalau saudara nggak punya pasangan ya sedih gitu kan, yang ngelihat nggak dapat coklat gitu, yang lainnya dapat coklat gitu kan. Lalu mau ngapain ya gitu ya, akhirnya ke toko depan sebelah beli coklat buat diri sendiri. Dibungkusin coklatnya, dibungkus rapi, di packing gitu ya, dikasih gambar love gitu. Terus iseng gitu kan, datang ke kantor pos atau ke Tiki, tolong Pak dikirimin ke alamat rumah saya. Terus nih sampai ngomong kayak begini lagi sama tukang posnya, kalau bisa pas tanggal 14 Februari nyampe rumah. Jadi di packingin gitu, pas tanggal 14 Februari ada ting 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 datang, lihat, gue dapet coklat gitu, teriak sendiri, foto sendiri, masukin Instagram, dia foto, dapat kado dari coklat, padahal dari sendiri-sendiri. Dimakan sendiri coklatnya, tawa sendiri. Tapi justru di saat-saat yang seperti itu, Tuhan tuh bisa memperkenalkan dirinya bahwa aku adalah Allah yang menemani engkau. Jadi kita nggak pernah sendiri. Intinya begini, adalah Tuhan adalah Tuhan atas setiap musim. Kita bisa bertemu Tuhan yang bekerja di dalam setiap musim. Kita bisa bertemu Tuhan yang berkarya di dalam setiap musim. Ini membuat saya memiliki pandangan yang berbeda terhadap Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan begini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini ada ungkapan yang umum yang biasa kita temuin gitu. Ini kata-kata yang dihafal banyak orang soalnya. Kenapa? Apalagi kalau orangnya lagi sedih. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Benar Tuhan, saya akan menantikan janjimu. Benar sih, nggak salah memang. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi perhatikan kalimat kala waktu kalimatnya. Bahasa Indonesia apa ya kala waktu ya? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia ayatnya nggak ngomong gini loh. Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan future tense, bukan di masa depan, bukan. Dan ayatnya nggak ngomong kayak begini. Ia telah membuat segala sesuatu indah pada waktunya di masa yang lampau, bukan. Tetapi ayatnya itu bilangnya ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya sekarang, saat ini. Present yang dipakai. Jadi sekarang ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi bagaimana kalau andai kata kenyataannya seperti ini? Di dalam setiap musim ada keindahannya. Tuhan tuh membuat sesuatu yang indah dalam setiap musim. Cuma masalahnya seringkali karena kita kepikiran pengen lewat dari musim yang ini gitu ya, pengen cepat-cepat ke musim yang berikutnya, kita nggak ngelihat keindahan musim ini. Kita gagal melihat keindahan musim ini. Padahal kalau tadi dibilang ya, lajang itu ada indahnya loh. Sendirian itu ada indahnya. Yang gak dimiliki oleh mereka yang udah berpasangan atau menikah. Seperti saya nih, ada menikah, pulang ke rumah gitu ya. Udah beda cerita tuh. Kalau saya ngabur gitu sampai jam 12 malam, di rumah pulang dia lagi ngasah golok. Lain nih, udah lain ceritanya. Jadi tiap musim itu punya keindahannya sendiri. Jadi lihatlah musim yang kita alamin sekarang dan itu indah kok. Jadi ketika Tuhan mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada musimnya, present tense dia katanya. Jadi lihatlah apa yang sedang saudara alamin sekarang walaupun kelihatannya menyakitkan, walaupun kelihatannya menyedihkan, walaupun kelihatannya sendu, tapi sebenarnya ada keindahan yang Tuhan taruh dalam setiap musim. Dan kita harus belajar untuk melihat itu. Bukan suatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, bukan. Tapi suatu hal yang bisa saudara alami sekarang. Ada keindahan yang Tuhan taruh, ada keindahan yang Tuhan buat di dalam setiap musim. Mari kita masuk ke bagian yang kedua. Pergunakan waktu, dan pergunakanlah waktu yang ada. Kata
pergunakanlah waktu, kata pergunakanlah di dalam ayat yang tadi itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani exagorazo yang artinya menebus. Kalau menebus berarti gini, pengertian menebus nih gini, saya punya sesuatu, saya gadaikan, terus saya pengen barang itu balik, saya tebus, itu menebus. Atau sandra saya tebus, atau kalau perbudakan saya tebus, membayar budak untuk dimerdekakan itu tebus. Tapi inti kalimatnya sama sebenarnya. Ada pengorbanan yang saya keluarkan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kata yang dipakai untuk pergunakanlah waktu sebenarnya bisa dipakai begini, tebuslah waktu, gitu. Bayarlah waktu. Ada sesuatu yang mesti kita korbankan untuk waktu. Apalagi ini lagi ngomongin soal prioritas. Bisa dibilang kayak begini. Ini bisa diganti ini. Bagaimana kalau saya ganti, karena ini istilahnya lebih tepat mungkin ini, yang dikenal di dalam bahasa kita yang sekarang. Bagaimana kalau kita ganti menebus waktu dengan menginvestasikan waktu? Tetap ada sesuatu yang harus kita keluarkan untuk waktu. Pertanyaannya begini, apakah kita sedang menginvestasikan waktu kita untuk menjadi apa kita di masa depan? Karena pada kenyataannya adalah apa yang kita perbuat sekarang itu akan berdampak kepada masa depan kita. Seperti apa kita di masa depan itu ditentukan dari apa yang kita kerjakan sekarang. Oleh karena itu belajarlah melihat mana yang prioritas di dalam hidup kita lalu luangkan waktu untuk itu. Ambil contoh gini ya, kalau andai kata saya punya prioritas keluarga, maka saya harus punya, kalau andai kata saya punya prioritas keluarga dan saya ingin dikenal oleh anak saya sebagai ayah yang baik, maka saya harus meluangkan waktu untuk anak saya. Itu harus jadi prioritas. Jadi ketika saya pulang ke rumah, walaupun capek gitu ya, saya ngajakin anak saya main tetap. Karena dari waktu-waktu yang saya luangkan dengan anak saya sekarang, ini namanya saya lagi membayar waktu. Ini namanya saya lagi membeli waktu. Ini namanya saya lagi menebus waktu. Ini namanya saya lagi menginvestasikan waktu. Suatu saat nanti, ketika anak saya bertambah dewasa dan anak saya bisa bilang begini kepada saya, "Papa, you are the best father." Dan saya mau ngedenger gitu. Makanya saya menginvestasikan waktu ini dari sekarang. Gitu juga dengan kehidupan kita kan. Saya surprise ketika, kalau andai kata kita bilang bahwa Tuhan itu yang prioritas dalam hidup kita, tetapi gak ada waktu buat Tuhan. Tuhannya gak muncul di kalender. Saudara nih, saya punya jadwal kalender tentang ini. Dan saya surprise kemarin pas saya lihat gitu ya, yang ada cuma jadwal kerjaan doang. Nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu buat Tuhan, nggak dimasukin ke situ. Tapi itu berarti nggak mencerminkan prioritas saya harus memasukkan itu menjadi prioritas saya. Apakah waktu dengan Tuhan itu saudara masukin ke kalender? Ambil contoh nih, apakah ibadah minggu masuk ke kalender? Di mana waktu ini nggak bisa diganggu, karena saya mau beribadah kepada Tuhan. Atau saudara datang ke gereja, terus gini, datang nggak ya? Taruh koin mana ya koinnya? Dilempar, datang. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah ketemu dengan orang yang jemaat yang ngomong gini, Nel, aduh khotbahnya bagus banget, keren banget, bener, untung gue datang hari ini, gitu ngomongnya. Saya yang bikin saya kaget bukan pujian ya, bukan. Tapi belakangnya itu tuh, untung datang hari ini. Untung datang ke gereja bisa untung-untungan. Ini kan memangnya ke gereja itu keputusan mendadak gitu maksudnya. Maklum dari maksudnya. Apakah saudara menyiapkan waktu khusus buat Tuhan atau memang ke gereja ini keputusan mendadak? Taruh ya. Oh bentar lagi jamnya, tunggu bentar nih. Tungguin feeling dulu, feeling mau berangkat apa enggak nih? Feelingnya oke, jalan. Kalau kayaknya feelingnya enggak enak nih, ntar ada apa-apa lagi di jalan. Saudara ini lagi memprioritaskan Tuhan apa enggak? Keluarga, terus tujuan cita-cita saudara nih, ada prioritas enggak? Apa yang harus diprioritaskan di dalam kehidupan kita itu kan tergambar dari
jadwal yang kita punya. Tuhan Yesus untuk dalam soal hubungan dengan Tuhan, dalam soal ke tempat ibadah, dia prioritasin itu. Lukas 4:16 ngomong kayak begini, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat. Jadi penulis kitab Lukas, si Lukas tahu persis bahwa Tuhan itu rutin tiap minggu pasti, tiap hari Sabat, rutin tiap hari Sabat pasti masuk ke rumah ibadat. Ini berarti ngomongin jadwal yang tetap. Jadi Tuhan Yesus saja bikin waktu khusus untuk datang ke rumah ibadat. Karena dia tahu mana yang prioritas yang penting dalam kehidupan dia. Sekali lagi ya, kenapa kita harus belajar untuk mengelola waktu yang kita punya dan memprioritaskan apa yang benar-benar penting di dalam kehidupan kita. Karena menjadi seperti apa kita di musim kita berikutnya ditentukan oleh seberapa baik kita menggunakan waktu kita di musim ini. Jadi kalau andai kata kita tidak mencapai seperti apa yang kita mau di masa yang akan datang, jangan salin siapa-siapa, jangan-jangan memang kita gagal mengelola musim yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita gagal untuk mempelajarinya. Kita gagal untuk menyiapkan diri kita sendiri untuk mendapatkan berkat yang Tuhan taruh di musim berikutnya. Jadi investasikan waktu kepada apa yang benar-benar penting dalam kehidupan kita. Terakhir, prediksi waktu. Masih di Efesus 5 ayat yang ke-17, mengatakan seperti ini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya hubungkan ke 1 Tawarik 12 ayat yang ke-32. Dan Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian terhadap saat-saat yang baik. Ini saat-saat yang baik itu berarti lagi ngomongin momen. Dia lagi ngomongin soal kairos. Dan Bani Isakar orang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sukunya yang di bawah perintah mereka. Kata yang dipergunakan untuk pengertian, ini 1 Tawarik 12 ayat 32, pengertian tentang saat-saat yang baik. Kata yang dipergunakan untuk pengertian tentang saat-saat yang baik, pengertiannya itu kata yang dipakai itu adalah bina. Bina itu artinya wawasan dan pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu atau bertindak dengan bijaksana. Jadi memahami apa yang sedang terjadi dan bertindak dengan bijaksana berdasarkan pemahaman itu. Sebenarnya akar kata bina itu sebenarnya mempreteli. Jadi kalau andai kata ada satu alat dipretelin semuanya, ini yang iseng ya. Kalau saya sih bisa nih kayak gini, jago meretelin tapi nggak bisa masang balik. Dipretelin semua lalu dilihat satu-satu komponennya, itu akar kata bina. Jadi dia meneliti, melihat. Dan berdasarkan hasil yang dia lihat, dia bertindak dengan bijaksana. Itu bina. Karena gini, salah satu ciri orang atau perusahaan yang berhasil adalah mengetahui apa yang harus dilakukan pada saat yang tepat. Dia tahu persis pada saat dia mengalami musim ini, dia harus bertindak apa. Ini karunianya Bani Isakar. Tahu apa yang harus diperbuat pada musimnya. Saya akan compare, ngomongin ini, saya masukin ke perusahaan ya, saya compare. Ini bukan masalahnya gimana, karena kalau kita ngomongin perusahaan kelihatan turun naiknya gitu ya. Jadi saya akan pakai compare dua perusahaan yang satu punya karunia Bani Isakar, yang satu lagi nggak punya karunia Bani Isakar. Kita nggak akan ngomongin soal BlackBerry dan iPhone dan Apple. Apple, Steve Jobs ketika dia memegang jabatan direktur CEO dari Apple itu tahun 1997, dia pernah dipecat sebelumnya dari CEO-nya Apple dan ditarik balik, dia menjadi orang yang berbeda, berubah. Tahun 97 dia mulai memegang kembali menjadi CEO Apple dan dia mengeluarkan launching produk yang terkenal sebagai iPod. Berbagai macam produk iPod. Cukup berhasil loh, cukup sukses loh membuat Apple menjadi perusahaan yang kembali berkembang.
Yang jadi masalah adalah di tahun 2005 dia udah melihat akan ada perubahan besar yang terjadi dalam industri ini. Nih karunia Bani Isakarnya main. Dia tahu musim akan berganti. Dan kalau andai kata dia nggak melakukan suatu revolusi di dalam hal ini, perusahaannya akan hancur. Dia melihat di masa yang akan datang, iPod nggak bakal laku. Kenapa? Karena handphone yang kita pegang, memorinya makin lama makin gede. Dan handphone ini akan sanggup untuk memutar musik, ditambah dengan berbagai macam hal yang lain. Dia udah melihat itu di tahun 2005. Coba kebayang, 2005 megang handphone apa coba? Tapi di tahun 2005, dia udah memprediksi handphone akan menjadi suatu smartphone itu akan ada gitu. Itu di tahun 2005. Dia harus melakukan perubahan, dia harus melakukan revolusi sebelum didahului orang lain. Pada tahun 2005, dia meminta semua tim divisi risetnya untuk meriset suatu handphone yang bisa dipakai untuk segala macam. Untuk mengganti iPod yang pada waktu itu cukup laku. Keluarlah iPhone di Januari 2007. iPhone itu diperkenalkan pertama kali bulan Januari tahun 2007. Dan believe it or not, pada waktu diperkenalkan di tahun 2007, sebenarnya Apple tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi massal iPhone. Assembly line-nya belum ada. Dan pada waktu diperkenalkan tahun 2007 di Januari, iOS yang softwarenya Apple, itu sebenarnya kondisinya masih agak kacau. Pada waktu dipresentasikan oleh Steve Jobs di depan, sebenarnya teknisinya di belakang itu deg-degan takut nge-hang tuh handphone. Nggak kelihatan kan. Karena presentasinya begitu menawan dan itu adalah handphone touchscreen pertama yang keluar. Dia menggambarkan bahwa handphone dari masa ke masa selalu ada keyboard. Gimana kalau andai kata keyboardnya nggak ada sekarang diganti sama touchscreen. Itu handphone pertama tuh pakai touchscreen. Dan dia berhasil melakukan revolusi itu. Dia udah nyium perubahannya dan dia bertindak dengan tepat. Dia punya karunia Bani Isakar. Lalu berkembang ke iPad. Pada waktu iPad di launching, teknisinya yang ngedesain itu aja bingung sebenarnya itu iPad buat apaan. Ngapain punya layar gede kayak begitu? Selain fungsi sebagai talenan kali, buat motong cabai. Tapi buat apa gitu sebenarnya nggak pernah kebayang sebelumnya bahwa orang membutuhkan iPad. Itu masalahnya. Tapi Steve Jobs dia udah ngeliat tuh dari jauh-jauh hari. Kalau ini iPad akan berguna buat banyak orang. Dengan kapasitas seperti ini. Dan iPad tuh meledak di pasaran dan kebayang di masa jayanya iPad. Pendapatan dari iPad aja pemasukannya untuk Apple itu melebihi pendapatan Microsoft secara keseluruhan. Penjualan PC dan software Microsoft itu dikalahkan cuma dari satu penjualan lini iPad. Cuma itu doang. Itu nggak ngomong iPhone, nggak ngomong yang lain-lain ya. Lini iPad aja udah mengalahkan pendapatannya Microsoft dalam 1 tahun. Dia mampu melihat perubahan zaman dan dia tahu apa yang harus diperbuat. Nih orang punya karunia Bani Isakar. Gimana BlackBerry? Pada waktu iPhone pertama kali diluncurkan pada Januari tahun 2007, sebenarnya CEO BlackBerry pada waktu itu melihat tayangan langsungnya. Dia lagi treadmill di rumah. Dan dia ngeliat, tuh barang apa ya? Dia cukup penasaran. Beberapa waktu kemudian dia beli iPhone, lalu dia buka dan dia lihat, ini barang gak akan maju, dia bilang. Karena memori yang dipakai besar. Untuk OS-nya aja, untuk OS-nya nih ya, iPhone pertama 700 MB untuk OS-nya tok. BlackBerry pada saat itu memakai untuk OS-nya 36 MB, bayang jauhnya. Berarti kapasitas memori yang dipergunakan untuk iPhone itu jauh lebih besar daripada BlackBerry. Dan iPhone itu nyedot data. BlackBerry enggak. Lalu dia ngomong kayak begini, memangnya kayak model Telkomselnya Amerika gitu. Setuju dengan ini bisa bikin server mereka down, internet mereka. Karena nih iPhone rakus data. Lalu dia bilang gini, ini produk gak akan berhasil. Tapi penjualannya semakin meningkat. Lihat ya, gagal melihat perubahan. Mereka diajakin kerjasama pada akhirnya dengan Verizon, saingannya AT&T di Amerika Serikat.
untuk membuat iPhone killer. Mereka ngerancang iPhone killer, pada akhirnya keluarlah BlackBerry Storm. Kalau andai kata dulu punya BlackBerry Storm, itu iPhone killer, ditujukan untuk menghentikan penjualan iPhone. Tapi keluarnya terlambat, keluarnya baru di bulan November tahun 2008. Terlambat berapa lama? Hampir 2 tahun dari keluarnya iPhone. Dan gak mampu untuk menyaingi performanya iPhone. Verizon menyerah, lalu dia menyerah dengan BlackBerry, kerjasama dengan Google. Coba tebak, apa yang keluar dari kerjasama Verizon dengan Google? Android. Android dipakai, dan kerjasama mereka adalah Motorola. Mereka pakai Motorola, yang pertama kali mengeluarkan Android, handphone Android pertama. Dan penjualan, dan ini yang tadinya iPhone killer, berubah jadi BlackBerry killer. Karena Android justru menggerus pasar, bukan pasarnya iPhone malah, tapi menggerus pasarnya BlackBerry. Nih saya ceritain begini, habis waktu saya. Saya ceritain begini, gini. Ini dari perusahaan nih, dan saudara lihat bagaimana sekarang BlackBerry, di mana posisinya. Kurang dari 1% handphone di seluruh dunia itu BlackBerry, 0, sekian. Nyaris nggak ada. Dari yang tadinya menguasai pasar. Kenapa mereka gagal? Karena mereka nggak punya karunia Bani Isakar. Masukin ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini impian saya nih, it's my dream. Ini impian saya. Impian saya gini, gereja mesti punya karunia Nabi Isakar, punya karunia Bani Isakar. Sehingga gereja bisa ngomong gini, kalau gereja punya suara profetik atau suara kenabian tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, gereja bisa ngomong kepada dunia apa yang akan terjadi dan bagaimana cara ngatasin. Sehingga dunia tahu apa yang harus diperbuat. Dan itu suaranya didapat dari gereja. Karena gereja udah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Gitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Saudara tahu nggak, di musim ini, di musim yang sedang saudara alami pada saat ini, saudara tahu nggak apa yang harus saudara perbuat? Dan tahu nggak apa yang akan terjadi di kemudian hari? Dan tahu nggak apa yang harus saudara perbuat? Apakah saudara punya karunia Bani Isakar untuk menilai? Untuk memahami apa yang akan terjadi, dan untuk bertindak tepat dengan bijaksana sesuai dengan apa yang saudara tahu dari Tuhan. Impian saya, kita semua punya itu. Musim pasti berganti, musim pasti berubah. Yang jadi pertanyaan gini, musimnya oke berubah, tapi kita tahu nggak apa yang harus kita perbuat di musim yang berubah? Kita tahu nggak apa yang harus kita lakukan di musim yang berganti? Kita tahu nggak apa yang harus kita kerjakan ketika segala sesuatu yang di sekitar kita berganti dan berubah? Kalau kita punya karunia itu, kita punya kemampuan Bani Isakar yang menilai, kita akan dapat bertindak dengan bijaksana. Mari saudara, saya akan saudara bangkit berdiri. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya ingin kita renungkanlah kehidupan kita, lihat kehidupan ke dalam kehidupan kita, lalu perhatikanlah apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita sedang ada di masa apa? Kita sedang ada di mana? Apa yang sedang kita alamin? Masa apa yang sedang kita hadapi? Pertanyaannya gini, apa kita tahu persis apa yang harus kita kerjakan dan lakukan? Apa kita bisa bertindak bijaksana? Apa kita tahu apa yang harus kita perbuat? Apa kita tahu pelajaran apa yang harus kita ambil dari masa ini, masa yang sedang saudara hadapin, dan masa yang sedang saya hadapi? Jikalau pada saat ini saudara nggak tahu apa yang harus saudara lakukan dan nggak tahu apa yang harus saudara perbuat, saya ingin saudara mengangkat tangan saudara dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau adalah Allah atas setiap musim. Pada saat ini, saya ingin hikmat daripada Tuhan. Saya ingin memiliki hikmatnya Bani Isakar, yang tahu apa yang harus saya perbuat dan tahu apa yang harus saya kerjakan dalam hidup saya. Saya ingin mampu untuk melihat, menganalisa masa yang pada saat ini sedang saya alami. Dan saya ingin bisa memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan saya ingin tahu juga apa yang harus saya perbuat juga pada saat itu.
Kalau saudara pada saat ini adalah pemimpin perusahaan, atau saudara memiliki usaha, dan saudara bingung akan dibawa kemana usaha ini, angkat tangan saudara dan minta hikmat daripada Tuhan. Berdoa pada saat ini, berdoa dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak tahu usaha ini mau dibawa kemana dan saya nggak tahu musim apa yang ada di depan. Tapi satu hal yang saya percaya adalah Engkau adalah Tuhan yang mengubah musim. Dan Engkau adalah Allah yang berkuasa atas musim. Pada saat ini saya berdoa menyerahkan usaha saya ke dalam tangan Tuhan. Jikalau saudara pada saat ini mengalami itu, angkat tangan saudara dan katakan, Tuhan, saya ingin tahu, saya ingin hikmat Tuhan. Saya ingin bertindak dengan bijaksana. Jikalau pada saat ini saudara terpanggil untuk komunitas saudara dan mengatakan, Tuhan, dunia di luar sana butuh suara kenabian. Mereka bingung karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi Engkau adalah Tuhan atas musim. Engkau tahu apa yang akan terjadi. Pakai saya sebagai nabimu pada zaman ini. Yang memberitakan suara Tuhan, yang memberitakan firman Tuhan. Yang menubuatkan apa yang akan terjadi di kemudian hari dan akan memberikan jalan keluar untuk mereka. Jikalau ini adalah panggilan saudara, angkat tangan saudara. Bapak Surgawi, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau lihat doa-doa yang dipanjatkan. Engkau lihat permohonan-permohonan yang dinaikkan. Ini adalah permohonan dari hati Tuhan. Permohonan dari hati, keinginan dari hati bahwa mereka ingin menjadi orang yang lebih bijaksana. Mereka ingin hikmat daripada Tuhan. Untuk mampu melihat masa. Untuk mampu mengerti masa. Untuk mampu membaca perubahan zaman. Dan pada saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan atas masa. Berikan kepada kami pengertian. Berikan kepada kami hikmat Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan. Kami tahu apa yang harus kami kerjakan dengan bijaksana dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, berbicaralah kepada kami dalam kehidupan kami. Jadikan kami juga alat-Mu ya Allah. Untuk menyentuh dunia. Sehingga mereka menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan atas masa. Engkau adalah Tuhan atas musim. Dan mereka akan berbondong-bondong datang ke gereja untuk minta petunjuk apa yang akan terjadi di kemudian hari. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih atas kemuliaan Tuhan atas gereja-Mu. Terima kasih atas berkat Tuhan atas jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan atas masing-masing di antara kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Sekali lagi kami menyerahkan